Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, kembali bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa sudah membawa kita di SDN Cekuk 2. Saya melihat banyak sekali inovasi dilakukan di sekolah ini semata-mata untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Saya ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pelanakan Bapak Kuswadi dan juga Kepala SDN Cekuk 2 Bapak SK Madianto. Kita akan melihat dan mengeksplor potensi apa saja di sekolah ini. Tentunya lihatlah senyum siswa dan siswi SDN Cekuk 2 bersama seluruh Dewan Guru menyambut tim Lensa Sekolah Kita dari SDN Cekuk 2. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Cekuk 2 cerdas, SDN Cekuk 2 cerdas, kreatif, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura masih bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Sekolah Kita. Hari ini tim Lensa berada di SDN Cekuk 2. Terima kasih luar biasa sudah terus menonton program Lensa Sekolah Kita. Kita akan melihat bagaimana kondisi dan situasi sekolah ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak SK Madianto. Saya panggilnya siapa? Pak SK. Pak SK. Iya. Baik. Surat Pak SK. Kenapa? Surat keputusan. Surat keputusan. Ini yang sangat lucu sekali ya pagi ini. Baik, di Pak SK, kalau saya pertama kali melihat kelas ini atau sekolah ini bersih ya. Ya, alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu bangunan tahun berapa ini? Tahun 2019. 2019 karena ini lantainya masih bagus, baru, ya. Terus ruangannya juga tertata, masih bagus sekali, dan yang paling penting adalah di sini adalah sangat inovatif ya, itu ya. Dekoratif ya, luar biasa. Kita mau dibawa kemana ini Pak? Silakan, ini kelas 6. Kelas 6. Ini salah satu kelas yang menerapkan pembelajaran digital. Digital ya. Baik Tretan, kita akan pergi ke kelas 6 yang menerapkan pembelajaran digital. Wow, ini dia kelas 6 yang dimana kelas ini sudah menerapkan pembelajaran digital, full digital ya Pak ya? Iya Pak, full. Baik, ini siapa gurunya Baik? Ibu? Bu Arini. Bu Arini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini sedang pembelajaran apa Ibu? Ibu kesini Bu? Boleh kita ngobrol? Sudah masuk ke pembelajaran tema 5. Tema 5. Subtema 1. Iya. PB-nya PB2. Iya. Di sini siswa untuk membuat desain. Kebetulan di sini pembelajarannya tentang brosur, poster. Jadi Iya. kami di sini menggunakan aplikasi Canva. Canva. Iya. Wow. Kelas 6 sudah tahu Canva ya. Bu Sari belum tahu Canva, ini anak-anak sudah pinter. Masya Allah. Di mana Iya. siswa belajar untuk mendesain poster dan membuat poster seperti juga brosur di Canva ini. Iya, Ibu Arini ya. Iya. Ibu, apakah pembelajaran digital ini di semua tema, di semua pembelajaran atau pembelajaran tertentu yang menggunakan digitalisasi? Bisa di pembelajaran tertentu. Tertentu, Ya, juga bisa. Kebetulan di SDN Cekuk 2 mulai dari kelas 4, 4, 5, 6. sudah kami masukkan ke pembelajaran. Iya. Nah, Artinya kelas 4, 5, 6 sudah bisa menggunakan Bisa. Chromebook ya Pak ya? Bisa. Wow, luar biasa. Jadi hanya untuk tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu yang mereka menggunakan Chromebook. Dan modulnya Ibu yang menyiapkan semuanya? ya juga di untuk ulangan hariannya juga kami Menggunakan Chromebook. menggunakan Chromebook. Iya, luar biasa. Sejauh ini apa kendala yang Bu Arini alami? Ini kan tidak semua anak-anak, apalagi anak kelas 6, Ya. mengenal digitalisasi dan menggunakannya dengan baik. Sejauh ini apa tantangan yang Ibu hadapi? Hanya butuh ketelatenan saja. Iya. Soalnya kan siswa kami ini kan banyak dari berbagai macam kalangan. Iya, betul, Jadi betul. untuk bisa mengoperasikannya Iya. itu juga Kemudian membutuhkan ketelatenan. Ketelatenan. Iya. Hanya guru kelas yang terlibat Bapak atau semua beberapa guru? Beberapa guru. Oh, beberapa jadi yang guru. memberikan pengarahan juga nggak Ibu Arini Karena sendirian ya? Terkait dengan fasilitas juga karena kurang. Ini Chromebook
Chromebooknya berapa? Ada 15, 15. Sedangkan 15 muridnya 21. Oh, jadi ada yang kadang-kadang berbagi ya? laptop guru dipakai, makanya gurunya saya libatkan di sini. Guru mengalah. Baik, ternyata di kelas ini, jadi mereka ini sudah diajari bagaimana menggunakan Canva, yang mana itu diterapkan dari modul yang dari ibu berikan ya pada anak-anak, sehingga anak-anak secara langsung bisa menggunakan Chromebook dan juga mengaplikasikan apa yang diberikan materinya oleh guru. Ini sangat inovatif sekali kalau saya bilang. Untuk literasinya juga Iya? kami Iya, boleh. memberikan pelajaran kepada siswa untuk membuat semacam cerpen Mm-mm. atau apa itu namanya, cerpen, juga cerita-cerita, puisi Iya. juga. Oh bisa iya. dimanfaat. Dan untuk persoalan literasi ternyata di sini juga ada pojok baca ya Bu ya. Boleh pojok kita melihat baca. pojok bacanya? Monggo, silakan. Jadi yang menarik ternyata di kelas 6 ini, selain juga diberlakukan pembelajaran digitalisasi, anak-anak dikenalkan dengan pembelajaran digitalisasi secara langsung, mereka juga disediakan pojok baca yang mana ini dalam rangka mendukung literasi dan tidak hanya diajarkan untuk membaca, maksudnya diberi semangat untuk membaca, tapi juga diajarkan untuk menulis ya. Menulis juga. Apa saja? Puisi, cerpen, ada karya mereka. Berbentuk, tapi masih berbentuk Oh, ini hasil karya anak-anak ya? karya siswa. Baik, ini Komik ya. Ini siapa yang bikin ini? Waduh, berarti bukan gurunya beneran? Berarti siswa beneran nih yang bikin? Waduh, ini ya, ternyata bisa dilihat bagaimana siswa kelas 6 ternyata tidak hanya diberikan semangat untuk meningkatkan literasi baca, Apa, tapi Yun? juga mereka diberikan kesempatan untuk berkarya. Dan karya-karya mereka ditempel di dinding, majalah dinding ya kalau kayak gini ya. Papan kreasi namanya. Oh ya, baik, papan kreasi. Ini luar biasa, kelas 6 di SDN Cekuk 2. Terima kasih Ibu, kita mau melihat kelas-kelas yang lain. Terima kasih Bu Reni, semangat semuanya belajarnya ya. Baik PSK, kalau tadi saya sudah dibuat terkagum-kagum dengan pembelajaran digital di kelas 6, Ya. yang mana anak-anak sudah bisa menggunakan Canva. Padahal saya sendiri belum bisa. ini sangat menarik sekali karena potensi anak-anak ternyata sudah mulai dilihat di sejak usia sekolah dasar. Iya. Sekarang saya ingin melihat kelas manual karena saya ketika sampai di sini tadi tertarik untuk melihat kelas 4. Monggo, Boleh ya? monggo. Baik. Baik, Tretan, kalau tadi saya melihat di kelas 4 ini ada pembiasaan di depan kelasnya, menyapa murid. Tidak hanya itu, kelas 4 yang paling mencolok sekali dari seluruh kelas yang ada, karena di kelas 4 ini kalau saya bilang sangat dekoratif ya. Dekoratifnya. Luar biasa. Ini siapa di balik keberagaman atau menariknya kelas 4 di SD ya. Cekuk 2. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Yuli Harti Fitria. Pertanyaan saya yang pertama kali, siapa yang mendekor kelas ini? Apakah kepala sekolah atas instruksi kepala sekolah atau Ibu Yuli bersama anak-anak? Awalnya ini kepala sekolah Iya. dan kerjasama dengan Iya, ini tukang yang mengerjakan atau anak-anak diajak untuk terlibat mengkreasikan gitu? kalau yang lukisan bukan, kalau yang ini Kerjasama. Ini yang memberikan ide untuk memberi gambar seperti ini siapa? Dari tukangnya sendiri atau dari sekolah? dari sekolah. Dari sekolah ya? Gurunya. Dari guru ya? Artinya guru yang menggambarkan, yang merepresentasikan gambar guru adalah tukang ya? Tukang, iya. Baik, tapi tanpa, meskipun dekoratif seperti itu, tapi tanpa tempelan-tempelan ini rasanya tidak memberi semangat. Ini merepresentasikan siswa sekolah dasar betul ya. Ibu, kalau kelas 4 ini tadi sempat disampaikan oleh Bu Arini dan Pak SK bahwa pembelajaran digital itu mulai dari kelas 4, 5, 6. Kalau di luar dari jam pembelajaran digital seperti sekarang pembelajaran manual, apa trik dan tips Ibu untuk meningkatkan semangat mereka di tengah jumlah siswanya yang hanya sedikit? Ya, biar mereka semangat. Kita dukung apa yang mereka tidak mengerti dulu. Iya, oh iya, iya, betul. Kita semangat ngerti seperti pembelajaran matematika gitu kan Iya, ya. Dari betul. awalnya dia Tidak suka. semangat. Iya, betul. Akhirnya mereka suka dengan pembelajaran Iya, matematika. iya, iya. Perkalian itu kan Iya. perkalian, pembagian, mereka kan sudah
matematika tidak Iya. sekarang alhamdulillah mereka kalau tidak ada Matematika? minta A. Sekarang Iya, iya, sudah iya, semangat iya. lagi untuk Artinya tidak horor lagi ya pelajaran matematika ya. tidak usah saya memberikan ayo kita pembelajaran tidak, mereka sendiri sudah meminta. Wah, artinya walaupun tidak pembelajaran digital, pas pembelajaran manual mereka tetap bersemangat. Iya. Ini juga yang sangat menarik adalah pojok baca. Hampir di semua kelas ya Bapak ya? Ah, iya, KSK hampir semua ada pojok kelas. baca ya? Ada. Ini sejauh ini bagaimana minat baca anak-anak, sementara kita juga ada fasilitas perpustakaan. Untuk membagi dua itu bagaimana upaya Ibu untuk meningkatkan literasi di kelas ini? Kalau pojok baca ini kan setiap kali anak-anak mungkin malas untuk ke Perpustakaan? langsunglah di pojok Oh, di pojok ini, baca. ya. Langsung mereka sela-sela istirahat mereka duduklah di sini sambil tiduran Ya, santai lah. boleh ya. Tadi Bapak menyampaikan boleh boleh. tiduran karena memang Boleh. ternyata di semua kelas anak-anak tidak menggunakan sepatu Sepatu, untuk ya. masuk ke kelasnya. Jadi ke kelas ini benar-benar steril Bersih, ya. 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 Baik Ibu, terima kasih Ibu. Semoga semangat di kelas 4 ini pembelajaran manual dan digital sudah diaplikasikan dan tinggal bagaimana guru memberi semangat pada anak. Terima kasih Ibu. Mari, assalamualaikum. Baik, ternyata di SDN Cekuk 2 ini dalam satu apa ya, satu bentangan ya, Iya, sudah menampung 6 lokal. Jadi kelas 1 dan kelas 6 sudah bisa langsung terpantau di satu Iya. ruangan ya. Dan kalau saya bilang semua bangunannya bagus, bersih dan layak sekali untuk anak-anak. Hanya memang di lapangannya ini masih gersang. Dan belum juga dipaving. belum dipaving ya. Ini rasanya menjadi catatan bagi Iya. Pak SK ya. Ya. Ini menjadi catatan bagi Pak SK untuk bagaimana sekolah ini rasanya kalau sudah dipaving ini sudah menarik. Sudah sekali. bagus ya. Sudah bagus ya. Nanti tak buat seketnya. Baik Pak SK, semangat ya membangun Iya. sekolah. Dan saat ini saya akan menuju ke perpustakaan yang merupakan pusat literasi di SDN Cekuk 2. Karena Iya. bagaimanapun dengan memberikan semangat literasi, maka prestasi akan muncul di situ. Muncul ya. Baik. Ini semua kelas dan semua ruangan harus membuka sepatu ya karena bersih Iya. sekali. Ini dijadikan tempat sholat duha kalau pagi. Baik, inilah dia perpustakaan di SDN Cekuk 2 Tretan yang juga merupakan tidak hanya menjadi pusat literasi, tapi juga menjadi pusat keagamaan ya. Iya. Karena di sini digelar juga sholat berjamaah bersama. Duha dan duhur berjamaah. Duhur dan duha bersama. Jadi Iya. di tengah keterbatasan ruang untuk musola, Iya. tapi tidak menjadikan pembiasaan keagamaan tidak ada Berkurang, iya. berkurang di sekolah ini ya. Terbukti bahwa sholat duhur dan sholat duha dilaksanakan di sekolah di ruangan ruangan, perpustakaan iya. ini Iya. di tengah jadwal literasi. Baik Ibu, assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Rita. Bu Rita sebagai pustakawan di SDN Cekuk 2. Bu Rita, ini kan kita melihat bahwa tidak hanya perpustakaan, di kelas-kelas juga ada pojok baca. Sejauh ini adakah program yang menarik minat siswa, maksud saya, untuk datang ke perpustakaan? Apakah ada program wajib atau hanya saran untuk datang? Sekedar membaca gitu. Iya, adakah program wajib kunjungan atau hanya menyarankan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan? Hanya menyarankan ya, tidak ada kunjungan wajib dari per kelas gitu, Iya, tidak karena ada. sudah ada di kelas. Karena sudah ada di kelas ya. Dan sejauh ini bagaimana Ibu kunjungan siswa ke perpustakaan ini sendiri? Rame apa tidak? Gitu. Rame apa tidak? Banyak peminatnya atau tidak setiap harinya? Banyak. Jumlah buku-buku sendiri Ibu? Ada berapa koleksi buku? Wow, 1.500 ya Pak ya, lumayan Pak. Adakah pendampingan khusus yang dilakukan oleh pustakawan ketika anak-anak berkunjung, semisal mereka masih belum bisa membaca? Ada, berarti didampingi sama Bu Rita? Iya, baik. Ibu terima kasih ya Ibu ya. Saya mau melihat-lihat bagaimana kondisi perpustakaan. Jadi selain didampingi oleh pustakawan, ternyata di setiap kali kunjungan kelas ya Pak ya, Iya. juga didampingi oleh guru ya.
guru kelasnya masing-masing. Jadi memastikan bahwa mereka membaca. Adakah iya. bentuk evaluasi dari pasca mereka membaca, Bapak? Iya, mesti ada. Artinya seberapa paham anak-anak dengan bacaan itu. Iya. Artinya kadang-kadang disuruh resume. Artinya apa sih gitu. Apa yang dibaca, gitu. Walaupun tidak tertulis, minimal ditanya apa isi bacaannya. Oh gitu. iya betul. Dan ini memang harus ya Pak ya dimotivasi. Iya, Karena sehingga kalau kita tahu benar anak-anak itu benar membaca atau tidak betul. begitu ya. Karena kalau menunggu semangat anak-anak membaca ini minim Ya, sekali. minim, ya. Pasti harus diikuti dengan lingkungan dan juga semangat dari Ya. guru-guru ya. Baik. Terima kasih Tretan dan kita akan melihat bagaimana program-program Pak SK di SDN Cekuk 2 untuk membawa Cekuk 2 ini semakin bersinar dan mampu menyumbang prestasi untuk Kabupaten Pamekasan di sesi podcast. Baik Pak SK, terima kasih sudah Ya. tadi membawa saya berjalan-jalan Jalan-jalan. di sekolah ini. Jadi melihat semua Suasana. tanpa secara detail ya, tanpa Ya. ada yang disembunyikan ya. Ya. Karena bahkan lapangan yang tanpa paving pun kelihatan oleh Iya, kami. iya. Tapi menarik sekali karena memang seluruh lorong ini bisa Tretan lihat. Ya. Ini seluruh lorongnya bersih sekali dan 6 lokal 7 lokal Ya. bersama ruang Kantor. guru, Ya. kantor. Ini sudah merepresentasikan sekolah yang luar biasa. Ya. Tinggal bagaimana sekarang kita ingin bertanya tentang program. Ya. Program apa yang Bapak terapkan di sekolah ini sehingga tidak hanya menjual fisik sekolah, tapi bagaimana potensi sekolah ini bisa terdengar atau bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya oleh murid. Ya, ada dua ya. Yang pertama terkait program internat sekolah yang Iya. berkaitan dengan siswa. Kami membuat program agar tiap hari itu, terutama urusan keagamaan, karena menurut saya ketika Allah dinomorsatukan, Betul. itu semuanya akan mudah. Walaupun Begitu. tidak ada musola ya. Ya, jadi saya ajak teman-teman guru untuk menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Betul. Walaupun kalau Gantungan yang utama ya. walaupun tidak harus ada nomor ya, Iya, karena tidak ada nomor untuk Allah. Itu. Betul. Jadi ketika kami bersandar kepada Allah, maka semuanya akan mudah. Gitu. Dipermudah Termasuk sama Allah. anak-anak belajar insya Allah gampang menerima ilmu. Karena apa yang punya ilmu itu Allah gitu. Kita hanya mengajarkan. Dan alhamdulillah sejak program itu dilaksanakan, sekolah Cek 2 mulai dari 2017 sejak saya masuk, 2016 masuk sini, 2017 sampai sekarang di bidang lomba-lomba tidak pernah ketinggalan. Artinya Keagamaan. ya di Lomba-lomba bidang semuanya? lomba, iya semuanya. Oh iya baik. Ada baik akademik maupun non akademik. Di akademiknya itu tingkat kecamatan, bahkan kemarin itu Januari kami mengirim ke tingkat provinsi. Ya. Wah, di lomba apa? Matematika. Matematika ya. Oke. Dan alhamdulillah di sana walaupun tidak jadi juara, paling tidak dari sekian ribu orang nomor 100 itu kan lumayan lah ya. Iya, betul, Lumayan, betul. ya. Artinya Bisa saya, mengirimkan ke tingkat provinsi itu udah sudah luar lumayan biasa. ya. Makanya saya berpikir ternyata Cekuk itu punya potensi. Hanya Betul. bagaimana kita para guru dan saya mengembangkan sekolah Bagaimana itu. mengembangkan Ya, potensinya. itu terkait dengan itu. Program lain kami di sekolah itu membuat program kepada teman-teman mengajar sesuai batasan umur. Artinya begini, mungkin ini baru dan terbarukan ya. Tapi sebenarnya ada teorinya. Iya, apa itu? Mengajar berdasarkan umur itu begini, teman-teman guru mengajar sesuai umur siswa. Kalau kelas 1 tidak boleh lebih dari 7 menit, kelas 2 tidak boleh lebih dari 8 menit begitu. Wow. Nah, kenapa? Karena masa Ya, konsentrasi. ada, betul. Ya, masa Ada tingkat konsentrasi itu kejenuhan ya. ya. Jadi ketika konsentrasinya sudah hilang, anak-anak mesti kelayapan, tidak fokus ya. gitu. Gitu. Jadi maksudnya dalam 1 jam itu 7 menit jeda, 7 menit jeda. Kemudian ketika anak-anak sudah mulai tidak fokus, guru-guru bisa memberikan ice breaking Iya. dan sebagainya lah. Pokoknya yang penting anak-anak di dalam kelas itu tetap terkontrol oleh Iya. guru. Dan ini diinstruksikan pada semua guru. Ya, semua guru. Sudah ada SOP-nya berapa menit Ya, untuk sudah. kelas? Pokoknya per kelas sesuai dengan umur. Mas Kimal kan kelas 6 itu 12 menit. 12 menit. Wah, luar biasa. Ini rasanya perlu ditiru ini di banyak Mudah-mudahan. sekolah. Ya. Ya, karena kita tahu memang konsentrasi siswa itu tidak bisa melulu di Ya, ya. layar Ya. maupun di buku gitu ya. Ini juga harus ada jeda. Ya, dan kemudian yang program dengan orang luar, dengan pihak orang tua,
Yang pertama jelas kami sampaikan tentang acara agenda pembelajaran itu yang sesuai umur itu, sehingga ketika anak-anak berada di luar, orang tua tidak akan marah. Wah, anak saya tidak diberikan pelajaran di sekolah, kan ya kan? Tidak Ini diberikan dikomunikasikan ya? Sudah tiap tahun itu saya 2 kali, awal masuk dan akhir tahun pelajaran, sehingga tahun pelajaran awal tahun pelajaran itu kami menceritakan ini loh agenda kami, agenda sekolah, program sekolah. Baik. Sambian harus tahu, kemudian harus memberikan apa ya namanya evaluasi. Betul. Sehingga apa dari kekurangan sekolah saya, ini? Sambian bisa memberikan masukan. Kenapa? Secara umum kami ini hanya pelayan Sambian, pelayan dinas pendidikan dan pelayan teman-teman guru. Gitu ya. Artinya butuh Jadi, dukungan butuh juga dukungan, dari ya. murid ya. Ya, jadi kemudian program dengan wali murid itu ada 2 yang sampai saat ini jalan. Iya. Yang pertama pemberian ayam. Apa itu pemberian ayam? Ayam, saya kasih anak-anak itu ayam dua-dua, ayam pejantan dan ayam Iya, betina. iya. Maksud saya begini, awal-awal masuk tapi ya, ketika anak-anak di rumah beternak ayam, mohon maaf, mungkin di luar pendidikan ini, di luar arena pendidikan, tapi arahnya nanti ke sana. Iya. Ketika ini berhasil, sukses, otomatis gizi anak-anak baik. Iya, betul. Ya, ketika betul. kesejahteraan orang tua meningkat, gizinya akan meningkat. Betul. Ketika gizi meningkat, otomatis cara Pola berpikirnya juga iya, akan baik begitu. Jadi itu yang pertama. Ini setiap yang mereka masuk atau gimana? Iya. Semua siswa berarti? Sekarang awalnya kelas 3, 4, 5. Sekarang sudah turun sendiri dan sendirinya. Kenapa? Teman-teman yang dikasih itu harus memberi kembali kepada kami, ya memberikan kembali kepada kami berupa anakan. Oh, Ya, iya, jadi iya, kami iya, berikan iya, induknya anakan, saya minta 2. ya Kalau beranak pinak 10, Iya, iya. saya minta 2 disetor ke sekolah untuk adik kelasnya. Iya, begitu iya, ya. wah, luar Nah, itu di sekolah saya. Kemudian tahun berikutnya saya buatkan dengan orang tua loh ya, tetap dengan orang tua. Saya pikir sekolah ini kan gersang, desa ini gersang. Saya berikan pohon mangga. Pohon mangga itu banyak, selain cepat tumbuh, kemudian buahnya lebat, ya, Dan bermanfaat. Nah, manfaatnya itu nanti yang akan kami kelola. Sampai sini sudah 3 tahun masih belum ada yang berbuah, walaupun ada 1-2, tapi kan jumlahnya kecil. Nanti kalau sudah berbuah lebat, anggaplah berbuah sempurna semuanya, kami minta wali murid yang baik yang keluar maupun yang belum yang masih ada di sini wali murid itu untuk menyetor ke kami secara rata, katakanlah 50-50 buah semuanya akan kami olah. Kami sudah kerjasama dengan teman-teman yang ahli memasak, katakanlah chef lah, yang ahli memasak. Nanti saya sediakan itu dan wali murid itu yang menjadi pelaksananya. Jadi sudah ada konsepnya sebenarnya dan saya paparkan ke wali murid. Ini loh Pak Bu, konsepnya seperti ini. Jadi sampian nanti yang untuk apa? Untuk tambahan penghasilan mereka. Ke sekolah tidak ada. Tidak ada imbasnya, hanya sekolah sementara barangkali sebagai memfasilitasi saja begitu ya. Fasilitator ya. Pak SK, kalau saya sampaikan ini program yang luar biasa, baik internal maupun eksternal, gitu ini ya. terasa banget manfaatnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah dari semua program yang Bapak terapkan itu berdampak pada jumlah siswa di sekolah ini? Karena kalau sudah programnya bagus, apalagi yang diminta masyarakat? Alhamdulillah sangat berdampak. Malah yang terasa itu jumlah murid ya. Iya, peningkatan jumlah murid dari awalnya saya masuk sini hanya 50, sekarang sudah 82. 82 ya. Luar biasa. Yang jelas murid desa Cekuk desa kecil. Iya, betul. Selain desa kecil ada banyak sekolah yang memang bersebelahan. Sebelah utara itu dekat dengan Panempan yang tidak mungkin masuk ke sini karena jauh. Yang sebelah barat dekat dengan Panglekur 2 yang secara kultur ya tidak mungkinlah masuk ke sini begitu. Tapi kami tidak maksa. Tapi demikian, tapi itu ada peningkatan dari barat jumlah... itu kok bisa masuk ke sini begitu ya. Ya, berarti respon masyarakat sementara dari Cekuk itu sudah ada ke sekolah kami begitu. Dan kami sangat respect dengan animo beliau, animo masyarakat. Mudah-mudahan ini berkelanjutan gitu. Bapak mulai dari masuk ke sini rasanya terus berprogres ya. Baik program internal, eksternal, guru, pemberdayaan sumber daya manusia di sini dan juga siswa, bagaimana literasi, semua. Yang terakhir, apa program masih yang Bapak mau terapkan di sekolah ini? Apa yang masih perlu
dibenahi dari sekolah ini menurut Bapak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan? Ya, kalau harapan nanti pasti ada. Tapi ketika terkait dengan program dan sebagainya, yang jelas apapun yang kita kerjakan mesti ada kekurangan. Walaupun di mata orang lain mungkin nampak kelebihan, tapi saya pikir ada kekurangan. Makanya saya minta evaluasi, dan evaluasi dari masyarakat itu biasanya di akhir tahun. Jadi setelah akhir tahun dievaluasi, kami bahkan program pada awal tahun untuk ini loh. memperbaiki, Ya, untuk memperbaiki ini loh programnya itu. gitu. Dan alhamdulillah kemarin program kami yang paling akhir itu program tahfidz, dan alhamdulillah masyarakat sampai setelah itu datang ke sekolah, Pak, tolong program itu dilanjutkan. Jadi program tahfidz program tahfidz dilanjutkan, walaupun kami bukan berbasis madrasah, pesantren ya, bukan atau madrasah ya, tapi betul. animo masyarakat itu oke lah, kami lanjutkan. Mudah-mudahan nanti setelah kelas 6 anak-anak ada yang bisa menghafal 30 juz. Sekarang sudah ada yang 2-3 juz sudah ada gitu yang hafal itu ya. 2-3 juz ya? Iya. Oh iya, baik. Kalau harapan ke dinas ya mesti ya, yang namanya ke harapan ke orang atas mesti minta kan begitu ya. Iya, betul. Oh, kamar mandinya bagus ya. Ya itu hasil kerja kami kemarin itu, karena memang kami tidak punya kamar mandi. Selama ini jadi kami awalnya numpang belum ke punya kamar masyarakat mandi. itu ya. Jadi Terus itu dibangun? Ya, saya bangun 2021 kemarin. Jadi awalnya numpang pada masyarakat, Ya, padahal numpang. sekolahnya bagus, Iya. numpang gitu ya, Masya Allah. Terus kemudian dibangun? Dibangun Di 2021 kemarin. 2021. Alhamdulillah bagus, makanya anak-anak tambah kerasan, tambah betah. Berarti gitu. evaluasinya hanya tinggal paving aja selesai. Paving ya. Mudah-mudahan ada bantuan ya. Yang namanya orang bawah kan minta bantuan. Pak SK, terima kasih Pak SK. Kalau saya sampaikan ini luar biasa sekali programnya, fasilitas sekolah, dan juga program internal ataupun eksternal sekolah yang dirasakan betul oleh masyarakat ini layak diapresiasi. Karena bagian dari mendukung kemajuan pendidikan adalah terus memiliki program dan berproses dan juga berprogres. Dan ini saya harapkan ada di SDN Cekuk 2. Terima kasih ternyata untuk bersedia menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Cekuk 2. Terus tonton program Lensa Sekolah Kita di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Tentunya program Lensa Sekolah Kita ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura. Tinggalkan komentar yang baik dan yang positif untuk SDN Cekuk 2, karena bagaimanapun kemajuan pendidikan juga berdasarkan dari dukungan dari masyarakat. Dari saya dan Pak SK, salam Lensa Sekolah Kita. Saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.